Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah berupa kepahaman yang ada tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang dikehendaki Allah dianugerahi hikmah tersebut, faqad utiya khairan katsira, maka ia benar-benar telah dianugerahi oleh Allah karunia yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan orang-orang yang berakalah yang akan dapat mengambil pelajaran dari firman Allah tersebut. Surat Al-Baqarah ayat 269. Shadaqallahul adzim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita hadir, saya di sini setiap Selasa Zuhur insyaallah, kalau tidak ada kepentingan mendadak dari dinas. Para jamaah yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan barokah, mari sama-sama kita bersolawat. Mudah-mudahan solawat ini nyampe ke Allah dan Rasulullah, dan Allah berkenan memberikan syafaat kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang hikmah. Hikmah itu adalah suatu pengetahuan yang bersifat rahasia, yang kecuali Allah menganugerahkannya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah? Itu pertanyaannya. Orang yang dikehendaki oleh Allah berarti orang-orang yang dipilih oleh Allah, dan itu bersifat rahasia. Boleh saja mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, atau bahkan Allah bisa mengubah nasib seorang hamba Allah yang tadinya orang itu mungkin jauh kehidupannya dari mengenal Allah, tapi Allah berkehendak kepada orang itu, lalu orang tersebut mendapatkan anugerah hikmah, lalu berubah seketika hidupnya dari kehidupan kelam
kehidupan hitam menjadi kehidupan yang putih, katakanlah seperti itu. Mendadak dia jadi kenal Allah, mendadak dia menjadi taat kepada Allah. Allah berkenan dengan kuasanya memilih siapapun dari hambanya. Itu tentang hikmah. Lalu hikmah itu apa? Para jamaah yang dimuliakan Allah, hikmah itu adalah sebuah pengetahuan, ilmu, yang dengan ilmu itu orang mendapatkan pencerahan. Dia tahu mana ilmu yang benar, mana ilmu yang salah. Orang itu kalau diberikan pengetahuan hikmah oleh Allah, tidak perlu ilmu yang dalam, tidak perlu ilmu yang sangat berlimpah ruah. Yang penting dengan posisi dia seperti itu, dia bisa tahu apa yang dia harus perbuat. Oh, ini benar. Oh, ini salah. Itulah orang yang dikaruniai hikmah oleh Allah. Maka dalam tataran syariat, hikmah itu kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada pemahaman ulama. Itu hikmah. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah, ini jalan yang benar, ini ilmunya. Ini jalan yang salah, ini ilmunya. Dan Allah berkenan memberikan ilmu itu mengajari seorang hamba. Ada orang itu punya ilmu harus berguru, ada, dan itu jalan yang umum. Dia datang ke seorang guru, dia datang ke seorang kiai, dia datang ke pesantren, dia datang ke seorang ilmu hikmah, dia datang lalu meminta diajari ilmu oleh sang guru. Tapi ada seorang yang dengan pengetahuannya, dia datang kepada Allah dalam tempat sujudnya, dia datang kepada Allah dalam sebuah persembahan kepada Allah, tafakurnya. Ya Allah, aku bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, bimbing kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu punya sifat al-alim, Allah yang maha mengajarkan, Allah yang maha mendidik. Maka Allah berkenan mendidik seorang hamba dengan cara Allah. Itu kadang-kadang yang dalam akhir majelis saya selalu mengajak berdoa, Allahumma ya man 'allamal insan. Wahai Allah, pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna, Engkau yang mengajari manusia ya Allah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ajari kami ya Allah, hamba-Mu yang tidak mengerti apa-apa ini. Ajari hamba-Mu ini ya Allah suatu pengetahuan yang hamba-Mu belum tahu. Jadi Allah berkenan memberikan pengetahuan, mengajari ilmu yang kita belum tahu. Saya berguru ke seorang guru, diajari tentang bagaimana syariat, tata cara ibadah, tata cara mengenal Allah, tata cara adab kepada Rasulullah. Guru-guru mengajarkan, tapi ada kalanya Allah mengajari kita sesuatu pengetahuan yang belum kita dapatkan dari seorang guru. Maka siapapun berhak untuk meminta kepada Allah mengajarkannya. Allah mengajari kita. Dan di dalam kajian ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata telah dijalani oleh seorang hamba Allah yang soleh. Di dalam surat Luqman ayat 12, surat yang ke-31. Jadi surat Luqman ini berbicara tentang seorang sahabat atau seorang hamba Allah yang soleh, namanya diabadikan oleh Allah, yaitu surat Luqman. Dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, tapi namanya melejit ke langit, sehingga dia jadikan nama sebuah surat namanya surat Luqman. Ini pasti istimewa. Di seseorang yang disebut namanya di dalam Al-Quran pasti istimewa. Istimewa dalam hal apa? Ada kalanya terkenal dalam hal kebaikan kemuliaannya, mungkin juga terkenal di dalam keburukannya, seperti surat Al-Kafirun. Itu dikenal namanya surat Al-Kafirun, tapi dijelaskan ada orang-orang yang dijelaskan oleh agama, dia tidak mengenal, dia tidak menerima hidayah dari Allah.
Tapi Luqman ini justru dikenal oleh Allah, dikenalkan kepada umat karena hikmah yang dimiliki oleh Luqman. Surat Luqman 31 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jamaah sekalian, walaqad ataina, dan sesungguhnya sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Walaqad ataina, sungguh telah kami datangkan, kami hadirkan, kami turunkan kepada Luqman. Apa yang diturunkan Allah? Al-hikmata, yaitu berupa hikmah. Apa isi hikmah yang diajarkan Allah, yang diberikan Allah kepada Luqman? Luqman ini karena hikmah yang diberikan. Hikmah itu orang menyebutnya bijaksana, ilmu kebijaksanaan. Maka sila keempat Pancasila adalah apa yang tahu, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada di situ hikmah. Maka Luqman ini dengan hikmahnya lalu dikenal sebagai Luqman Al-Hakim. Seorang Luqman yang soleh, yang memiliki kebijaksanaan. Salah satu ilmu kebijaksanaan, hikmah yang dimiliki Luqman adalah tentang ilmu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa keterangan, di antara sekian ilmu hikmah yang dimiliki Luqman, yaitu ketika Luqman ingin mendidik putranya dengan ilmu hikmah tersebut, yaitu ketika Luqman mau mengajari anaknya, maka anaknya itu diajak untuk keliling-keliling kota dengan mengendarai seekor keledai. Wahai anakku, mari kita keliling-keliling kota ya nak. Lalu mengajak anaknya dan menuntun keledai itu keliling kota. Ketika mereka, ayah dan anak berjalan, lalu keledainya dituntun oleh ayah dan anak ini keliling kota. Lalu dilihat oleh seorang laki-laki yang tua. Laki-laki itu berkata, wahai bapak, kenapa engkau bertiga ini berjalan semua? Engkau menuntun keledai, kenapa keledai tidak kau tunggangi? Apa maksudmu kok berjalan berdua? Kenapa tidak menunggang keledai saja? Setelah mendengar pembicaraan seperti itu, lalu Luqman meminta, wahai anakku, naiklah engkau ke atas keledai. Maka anaknya naik ke punggung keledai itu lalu berjalan, dan Luqman menuntun keledai itu. Tidak berselang lama kemudian Luqman pun berjumpa dengan seorang laki-laki lain. Laki-laki itu berkata, dasar anak yang tidak tahu diri, mengapa engkau membiarkan seorang tua berjalan, anak yang tidak tahu diri kepada orang tua? Itu jadi tadi mendapatkan teguran bahwa anak yang masih kecil itu disuruh jalan. Sekarang anaknya sudah menunggang keledai. Lalu muncul perkataan orang, kenapa seorang anak itu membiarkan ayahnya untuk merangkak-merangkak berjalan? Dasar anak tidak tahu diri. Maka lalu kemudian anak itu berkata kepada ayahnya, lalu anak ini turun, wahai ayah, lalu mengapa apa yang kita lakukan selalu mendapatkan teguran dari orang-orang? Maka kata Luqman Al-Hakim, wahai anakku,
Inilah pengetahuan yang sebenarnya ayah ajarkan kepadamu, bahwa kalau kita menghiraukan perkataan orang, padahal orang itu tidak tahu permasalahan yang kita hadapi, orang itu berbicara tidak sesuai pengetahuannya, maka kata sang Luqman Al-Hakim, wahai anakku, di dalam perjalanan hidup ini, apa yang kita perbuat mesti ada ocehan dari orang lain. Baik ketika yang kau lakukan itu benar, apalagi salah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang ketika berada di jalan dakwah, jalan benar, pasti ada orang yang tidak setuju. Apalagi ketika kita melakukan perbuatan yang salah, pasti akan dicela oleh orang. Manusia itu yang bijaksana, kita ini harus tahu apa yang kita tahu, dan kita ini harus tahu apa yang semestinya kita tidak tahu. Ini para jamaah. Maka ada tipe manusia. Manusia ini harus tahu bahwa kita tahu apa yang kita tahu, dan kita tahu apa yang kita tidak tahu. Kita tahu apa yang kita tahu, berjalanlah dengan apa yang kita tahu, dan kita tahu apa yang kita tidak tahu, jangan melakukan hal yang kita tidak tahu. Lalu ada orang itu, dia tahu apa yang dia tahu, dan dia tahu apa yang dia tahu, dia tidak tahu. Itu bagus, berarti dia akan selamat. Lalu ada orang itu, dia tahu apa yang dia tahu, tetapi dia tidak tahu apa yang dia tahu. Jadi dia tahu apa yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang dia tahu. Ini orang-orang yang punya ilmu, pengetahuan, tapi orang ini cuek, tidak respect dengan lingkungan. Jadi kalau ada di depan rumahnya jalannya berlobang, sampai nunggu orang celaka, ada kendaraan kena jeglongan celaka, baru nyadar, padahal berada di depan rumahnya. Dia tahu ini merupakan bagian dari amal soleh, kalau dia mau menutup lubang itu sehingga menyelamatkan banyak orang. Yang ketiga, ada orang dia tidak tahu kalau dirinya tahu, dan dia tidak tahu. Maaf, jadi ada 4 golongan, tapi kita sampai di sini dulu aja karena ini nanti terlalu jauh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan pengetahuan Luqman Al-Hakim yang pertama kali didengungkan di sini adalah tentang pengetahuan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Anishkur lillah, kata Luqman, bersyukurlah kepada Allah. Jadi ini firmannya dari Allah, tapi amaliyahnya dari seorang hamba Allah yang bernama Luqman. Bersyukurlah kepada Allah. Kita ini kalau mengatakan bersyukurlah kepada Allah, seolah-olah amalan bersyukur itu adalah sesuatu yang monopoli milik Allah. Jadi kalau kita bersyukur, seolah-olah kita ini menjadi pahlawan telah bersyukur kepada Allah. Tapi kata Luqman, tidak. Kalau engkau bersyukur kepada Allah, sesungguhnya engkau telah bersyukur untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita berbuat amal, kita ini sering mengakui bahwa saya kan sudah banyak amal, seolah-olah dia telah menjadi pahlawan amal, nepuk dada kalau amalnya sudah banyak. Kata Luqman, bukan itu. Kalau engkau beramal dalam kehidupan dunia ini, itu amalmu itu untuk dirimu, bukan untuk Allah. Amalmu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Itu cara bersyukur. Jadi kalau engkau memberi makan orang yang lapar, sungguh engkau telah memberikan makan untuk dirimu di hari suatu saat nanti ada kelaparan. Kalau engkau telah membukakan jalan yang sempit sehingga orang-orang bisa jalan di situ dengan nyaman, sebenarnya engkau telah menyelamatkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika Shiratal Mustaqim itu sempit akan dibukakan oleh Allah jadi lebar.
Jadi wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, sebenarnya dia telah mencari jalan, mendapatkan jalan untuk bersyukur terhadap dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang mengkufuri, siapa yang tidak ketemu syukur dan siapa yang tidak berbuat syukur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Engkau kira engkau menjadi pahlawan kalau engkau tidak menolong orang? Kalau engkau menolong orang, dikira engkau pahlawan. Allah itu maha kaya, lagi Allah maha terpuji. Biarkan orang kelaparan itu kelaparan, Allah maha kaya kok. Cuma kalau kita membantu atau kalau kita mau berinvestasi membantu orang, berarti kita telah meminjam tangan Allah, yaitu Al-Ghani Al-Hamid, orang yang kaya dan orang yang terpuji. Kalau kita bersyukur kepada Allah, berarti kita telah mensifati Allah Asy-Syakur, mensifati Allah Al-Ghani. Bukankah Nabi mengatakan, ma naqasa min malin min sadaqatin falyazdadu falyazdadu falyazdad. Siapa yang mengeluarkan hartanya, siapa yang mengeluarkan infak dan sedekahnya, kata Rasulullah, harta yang kau keluarkan di jalan Allah tidak akan berkurang, tidak akan berkurang, pasti akan bertambah, pasti akan bertambah, pasti akan bertambah. Jadi pengetahuan pertama yang diajarkan Luqman kepada kita, yaitu kita akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, sekelumit tentang pengetahuan hikmah dari Luqman Al-Hakim, yaitu tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih akan kaji bagaimana penjelasan Luqman Al-Hakim tentang pengetahuan bersyukur tersebut. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, anugerahi kami taufik hidayahmu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau curahkan kepada kami, bersyukur atas nikmat yang telah kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal-amal soleh yang kau ridhai ya Allah. Ya Rabb, perbaikilah kehidupan kami ya Allah, perbaikilah kehidupan anak keturunan kami ya Rabbana. Jadikan kami golongan hamba-Mu yang bertobat kepadamu. Berkahilah sisa umur kami ya Allah, berkahilah rumah tangga kami ya Rabb, berkahilah anak turunan kami, berkahilah usaha kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah akhir hayat kami. Engkau anugerahkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahil hidayah wa taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.